Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdian Prasetyanata, NIM 20101067. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen aset dan proyek. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai daftar isi. Nah, di daftar isi sini ada 6 subbab yang saya akan jelaskan mengenai manajemen aset dan proyek. Yang pertama itu adalah aset. Aset itu meliputi pengertiannya, bentuk aset, kategori, fase siklus hidup aset, nilai aset, permasalahan aset, penilaian aset, dan ciri-ciri penilaian aset. Subbab kedua yaitu manajemen aset. Yang pertama saya akan bahas yaitu tentang pengertiannya, yang kedua ada tujuannya, dan yang ketiga adalah strategi pengelolaan. Yang ketiga ada manajemen proyek. Manajemen proyek ini saya akan bahas tentang pengertiannya dan juga macam-macam proyek. Yang keempat ada perencanaan proyek. Perencanaan proyek ini meliputi pengertiannya, tujuannya, manfaatnya, fungsi, tahapan, dan perencanaan tahapan konseptual proyek. Yang kelima ada pengenalan proyek. Yang saya bahas tentang pengertiannya, tujuan dan manfaat, lantas prosesnya. Dan yang terakhir ada pengawasan proyek. Pengawasan proyek ini saya akan bahas tentang pengertiannya dan sebelum-sebelumnya. Aset. Pengertian aset. Menurut standar akuntansi pemerintahan SAP, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satu uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Bentuk aset. Aset itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aset tangible dan yang kedua ada aset intangible. Aset tangible atau berwujud adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun bentuk dari aset tangible meliputi tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Aset tetap lainnya dan konstruksi aset dalam pengerjaan. Yang kedua ada aset intangible. Aset intangible adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Kategori aset. Kategori aset menurut Budi Susilo 2005-37 yaitu ada 4 kategorinya. Yang pertama ada aset operasional, adalah yang dipergunakan dalam operasional perusahaan atau pemerintah yang dipakai secara berkelanjutan dan atau dipakai pada masa mendatang. Dimiliki dan dikuasai atau diduduki untuk digunakan atau dipakai operasional perusahaan pemerintah. Bukan aset khusus. Jika aset-aset khusus yang berupa prasarana dan aset peninggalan sejarah yang dikontrol oleh pemerintah, tetapi secara fisik tidak harus dihuni untuk tujuan operasional, diklasifikasikan sebagai aset operasional. Yang kedua ada aset non-operasional, adalah aset yang tidak merupakan bagian integral dari operasional atau perusahaan atau pemerintahan, dan diklasifikasikan sebagai aset berlebih. Aset berlebih merupakan aset non-integral yang tidak dipakai untuk penggunaan secara berkelanjutan atau mempunyai potensi untuk digunakan di masa yang akan datang. Dan karena itu bersifat surplus terhadap persyaratan operasional. Yang ketiga ada aspek aset infrastruktur, adalah aset yang melayani kepentingan publik yang tidak terkait biaya pengeluaran dari aset ditentukan
kontinuitas penggunaan aset bersangkutan, seperti jalan raya, jembatan, dan sebagainya. Yang keempat ada community asset. Sebenarnya aset ini dimiliki pemerintah di mana penggunaan aset tersebut secara khusus atau terus-menerus umur ekonomisnya juga digunakan dan ditetapkan pengalihan yang terbatas atau tidak dapat dialihkan. Contoh aset ini yaitu museum, kuburan, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fase siklus hidup aset. Menurut Haryanto, ada beberapa fase dalam hidup aset yang diperjelaskan. Yang pertama itu ada fase perencanaan, yaitu ketika adanya kebutuhan permintaan terhadap suatu aset untuk direncanakan atau dibuat. Yang kedua ada fase pengadaan, yaitu ketika suatu aset dibeli, dibangun, atau dibuat. Yang ketiga ada fase pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu ketika suatu aset digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Fase ini mungkin diselingi dengan pembaharuan atau perbaikan besar-besaran secara periodik, penggantian atas aset yang rusak dalam periode tertentu atau periode yang dipergunakan. Yang keempat ada fase penghapusan, yaitu ketika umur ekonomi suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan oleh aset bersangkutan telah hilang. Yang selanjutnya nilai aset. Menurut Sutrisno 2004 ada beberapa nilai aset. Yang pertama itu ada utility value atau nilai manfaat, yaitu ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, jangka menengah maupun jangka panjang. Yang kedua ada cost value atau nilai biaya, merupakan ukuran penilaian terhadap aset yang dihitung dalam biaya dari biaya yang dikeluarkan saat pengadaan aset atau dari biaya yang dimanfaatkan fungsinya atau pengoperasiannya untuk pemeliharaan dan untuk penghapusan dalam kurun waktu tertentu. Yang selanjutnya ada exchange value atau nilai pertukaran, ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai nilai tukar atau substitusi atau mempunyai fungsi ganda yang terkait dengan fungsi waktu. Selanjutnya ada price value atau nilai jual, ukuran nilai penilaian terhadap aset yang punya nilai jual seharga tertentu dari harga aset itu yang dikaitkan dengan fungsi waktu. Selanjutnya ada estate value atau nilai kepuasan, ukuran penilaian terhadap aset yang bisa menimbulkan kepuasan atau penghargaan dari individu maupun kelompok, baik secara estetika, budaya, sosial politik, sejarah, maupun spiritual dan komersial. Selanjutnya ada permasalahan aset. Ada beberapa permasalahan aset yang kita ketahui. Pertama itu ada aset berjumlah banyak dan tersebar secara geografis. Yang kedua ada aset itu memiliki penanganan atau treatment yang spesifik. Yang ketiga ada aset memiliki nilai tertentu dikaitkan dengan posisi geografis. Selanjutnya aset memiliki masalah-masalah legal yang berbeda-beda. Pemanfaatan aset belum optimal sehingga kinerja aset masih rendah. Selanjutnya proses pencatatan aset tidak sistematis dan integrasi. Selanjutnya manajemen data yang masih manual, dan yang terakhir perencanaan pemanfaatan aset di masa yang akan datang belum optimal. Selanjutnya penilaian aset dan ciri-ciri penilaian aset. Penilaian aset ini dapat diartikan memberi nilai pada suatu aset dengan melakukan suatu pengukuran berdasarkan pada beberapa pendekatan penilaian dengan tujuan mengetahui harga aset tersebut. Secara tidak langsung, nilai aset ini berguna untuk mengetahui modal dasar milik daerah dengan usaha privatisasi, mengetahui nilai jaminan untuk memperoleh pinjaman, mengetahui nilai penyertaan saham dalam melakukan suatu kerjasama usaha dengan pihak swasta, memberikan informasi kemampuan nilai ekonomi properti di suatu daerah untuk menggunakan investor, mengetahui nilai aset untuk kepentingan tukar guling atau risk lab, mengetahui nilai
dalam rangka penerbitan obligasi daerah, mengetahui dasar nilai dalam pembebasan tanah dan pembelian tanah. Ciri-ciri pengenalan aset ada 4. Yang pertama itu ada demand. Demand itu merupakan analisis apa yang mereka inginkan atau mereka butuhkan. Yang kedua ada utility. Utility ini menunjuk pada keuntungan atau benefit dari sebuah aset dan sejauh manakah sebuah aset dapat meraih potensial. Ketiga ada scarcity atau the competitive environment. Merupakan kelangkaan kondisi ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan apa yang disediakan. Yang keempat ada transferability, merujuk pada proses transfer aset dari satu pihak ke pihak yang lain. Sebab kedua yaitu manajemen aset. Manajemen aset itu pengertian manajemen aset. Menurut Gima Sugiyama 2013, manajemen aset adalah sebuah ilmu atau seni yang memberikan panduan secara dalam pengelolaan kekayaan. Kegiatan ini mencakup proses merencanakan, mendapatkan, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan, dan menghapuskan, hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien, termasuk inventarisasi dan legal audit. Yang kedua itu ada tujuan manajemen aset. Neymar dalam proyek penelitian berjudul Aset Manajemen Texas Style 2007 berpendapat bahwa tujuan utama dari manajemen aset adalah untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk mengalokasikan dana aset sebuah instansi sehingga pengambilan investasi terbaik itu diperoleh. Berdasarkan pendapat Neymar, secara umum itu tujuan dari pengelolaan aset adalah membantu suatu entitas dalam memenuhi tujuan penyediaan finance yang optimal, efektif, dan efisien. Hal ini mencakup perencanaan, panduan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, optimasi, penghapusan aset, dan peraturan resiko serta biaya yang terkait selama seluruh hidup aset. Pengelola aset juga bertujuan untuk mengetahui seberapa jelas dari kepemilikan aset sehingga aset dapat dengan aman dan tidak terbentur masalah legalitas dalam mendaya gunakan aset yang dimiliki. 3. Ada strategi pengelolaan manajemen aset. Strategi manajemen aset dalam proses yang berkelanjutan untuk menentukan rentan dan tingkat aset yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategis. Menurut Grand Valley Council 2007, strategi manajemen aset ini harus meliputi berasal dari kebijakan pengelolaan aset dan rencana strategis organisasi. Yang kedua, konsisten dengan kebijakan dan strategis organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan persyaratan stakeholder yang relevan. Yang keempat, mempertimbangkan persyaratan manajemen siklus hidup aset. Yang kelima, memperhitungkan risiko aset-aset yang terkait dengan kritikalitas sistem aset. Yang keenam, mengidentifikasikan fungsi, kinerja dan kondisi dan existing aset dan important asset. Yang ketujuh, menyatakan fungsi, kinerja dan kondisi sistem aset yang ada, baru dan ada, dan aset penting yang diinginkan di masa yang akan datang. Pada rentan waktu sejalan dengan sumber daya manusia dari rencana strategis organisasi. Yang ke-8, jelas menyatakan metode pendekatan dan prinsip di mana aset dan sistem aset akan dikelola. Yang ke-9, memberikan informasi, arahan dan bimbingan yang cukup agar proses pengelolaan aset dan rencana pengelolaan aset yang akan diproduksi. Yang ke-10, termasuk kriteria untuk mengoptimalkan dan memprioritaskan tujuan pengelolaan aset dan rencana. Yang terakhir, dikomunikasikan kepada semua pihak terkait termasuk penyediaan kontrak di mana ada persyaratan bahwa orang-orang ini juga sadar manajemen aset kewajiban strategi terkait. Yang ketiga yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek itu ada 2, manajemen proyek dan macam-macam proyek. Pengertian manajemen proyek. Menurut James R. Chapman 1997, manajemen proyek adalah sebuah prinsip, taktik, dan teknik yang digunakan untuk memimpin proyek dan mengatur jadwal, biaya dan risiko kinerja proyek untuk memberikan kepuasan bagi konsumen.
Macam-macam proyek. Ada 3, yaitu proyek konstruksi berupa pekerjaan yang membangun atau membuat produksi fisik. Contohnya proyek pembangunan jalan raya, jembatan, dan pembuatan boiler. Yang kedua, proyek penelitian berupa penemuan baru, dan alat baru, dan penelitian mengenai bibit unggul suatu tanaman. Yang ketiga, proyek berhubungan dengan manajemen jasa muncul pada perusahaan maupun instansi pemerintah berupa perancangan strukturasi sistem pembangunan informasi, manajemen peningkatan produktivitas perusahaan, dan pemberian training. Selanjutnya, perencanaan proyek. Perencanaan proyek itu ada pengertiannya. Perencanaan proyek yaitu bagaimana agar menyelesaikan proyek dalam waktu tertentu dengan tahapan tertentu dan dengan sumber daya yang telah ditunjuk. Tujuan perencanaan proyek berikut tujuannya, yaitu pertama itu ada standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. Yang kedua ada mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Yang ketiga ada mengetahui siapa saja yang terlibat, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. Yang keempat, mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang kelima, meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Yang keenam, memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. Yang ketujuh, menyelesaikan dan melakukan beberapa subkegiatan. Yang kedelapan, mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui. Dan yang terakhir, mengarahkan pada pencapaian tujuan. Manfaat perencanaan proyek. Manfaatnya itu pertama itu ada membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi penyesuaian dalam masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer dalam memahami keseluruhan beberapa fase jelas. Yang keempat, pemilihan berbagai alternatif terbaik secara pelaksanaan dan pengawasan. Yang kelima, penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan. Yang keenam, menghemat pembiayaan sumber daya organisasi. Yang ketujuh, alat yang digunakan untuk koordinasi dengan pihak terkait. Yang ke-8, membuat tujuan secara lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Dan terakhir, meminimalisirkan pekerjaan yang tidak pasif dan membantu usaha dan mereka. Fungsi perencanaan proyek. Fungsinya itu yang pertama itu adalah sarana komunikasi bagi semua pihak dalam proyek. Kedua ada dasar pengaturan ada sumber daya. Yang ketiga ada alat untuk mendorong perencanaan dan pelaksanaan lihat ke depan dan menghindari pentingnya untuk waktu. Yang keempat ada pegangan dan tolak ukur. Fungsi pengendalian di mana perencanaan tidak tepat dan tidak sistematis dan tidak logis atau menimbulkan kebingungan saat implementasinya. Selanjutnya ada tahapan perencanaan proyek. Menurut Santosa, ada 8 tahapan perencanaan proyek dalam siklus hidup proyek akan mengikuti kegiatan penyiapan rencana proyek secara detail dan perhitungan spesifikasi proyek secara rinci terdiri dari biaya pekerjaan, anggaran dan sistem pengendalian biaya, work breakdown struktur secara rinci, bagian-bagian yang berisiko tinggi dan tidak cukup sulit dalam rencana tentang pengatasan kemungkinan itu, rencana sumber daya manusia dan pemakaian sumber daya lainnya, rencana pengujian hasil proyek, rencana dokumentasi, rencana peninjauan pekerjaan, dan rencana pelaksanaan hasil proyek. Perencanaan tahapan konstituen proyek. Pertama itu ada kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja itu adalah produk yang dibuat oleh owner atau pemilik proyek untuk menyelesaikan proyek yang akan diajukan kepada konsultan perencanaan baik itu patenter atau program maupun pendidikan langsung. Yang kedua ada studi kelayakan. Studi kelayakan meliputi aspek-aspek berikut, yaitu pertama tinjauan aspek pasar dan permintaan, tinjauan aspek teknis, tinjauan aspek manajemen dan koordinasi pelaksanaan proyek, tinjauan aspek finansial, dan tinjauan aspek hukum. Yang ketiga ada detail engineer design. Secara khas studi kelayakan proyek memenuhi kriteria pemilik proyek. Selanjutnya dilakukan penyusunan perencanaan proyek yang lebih rinci dalam bentuk paket pekerjaan atau WBS, susunan organisasi proyek, rencana pengendalian biaya, jadwal induk perhitungan dan rancangan teknis,
spesifikasi umum dan teknis, gambaran kerja, serta kelengkapan administrasi lainnya. Support selanjutnya pengendalian proyek. Pengertian pengendalian proyek. Pengendalian proyek itu didefinisikan sebagai usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan penyimpangan, kemudian melakukan tindakan koreksi yang diperlukan agar sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan sasaran. Tujuan dan manfaat pengendalian proyek. Ada beberapa tujuan dan manfaat yang sangat penting dalam pengendalian suatu proyek. Antara itu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bagian dari proyek atau proyek menyeluruh. Mengetahui hubungan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya, penyediaan dana atau keuangan sebagai alat dalam pelaksanaan, sebagai alat koordinasi dalam pimpinan, pengukuran, penilaian dan evaluasi, pengendalian waktu penyelesaian, dan pengendalian teknik kerja, alat dan material. Proses pengendalian proyek. Setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan dalam pengendalian proyek, yaitu pertama ada otorisasi pekerjaan. Maksudnya itu adalah pemberian wewenang ketika manajemen yang lebih rendah hingga ke tim kerja untuk melakukan pekerjaannya yang diberikan jawabnya seperti yang telah dilakukan dalam perencanaan, jadwal dan anggaran. Yang kedua ada pengumpulan data. Dalam rangka pengumpulan data perkembangan setiap pekerjaan dan biaya untuk setiap paket pekerjaan secara periodik dan dilaporkan dan dimasukkan ke dalam Project Cost Accounting System atau PCAS. Dari PCAS tersebut diperoleh rangkuman informasi mengenai biaya sekumpulan paket pekerjaan tertentu. Informasi ini penting untuk mengenai biaya. Sebab selanjutnya ada sebuah terakhir untuk pengawasan proyek. Pengertian pengawasan proyek itu adalah suatu kajian dan evaluasi terhadap kemajuan pembangunan proyek dan properti, baik secara fisik maupun perkembangan biayanya. Pada umumnya, kegiatan pengawasan tersebut ini dimasukkan untuk mengamankan dana penyediaan proyek, investasi dan dana sendiri, sehingga penggunaannya dapat lebih efisien dan efektif di samping untuk mengoptimalisasikan proyek agar dapat berjalan tepat waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan rencana kerja dan rencana anggaran daerah. Khusus untuk perbankan, maka pengawasan proyek ini digunakan untuk sebagai rekomendasi pencairan terhadap fasilitas kredit. Tujuan pengawasan proyek. Tujuan itu ada 3. Yang pertama itu ada mengevaluasi dan memonitor realisasi fisik dan finansial dan menilai efisiensi dan efektivitasnya secara kuantitatif apakah sesuai dengan rencana kerja yang telah diselenggarakan. Yang kedua ada meneliti dan evaluasi kondisi proyek dan memberikan saran-saran atau pengarahan jika terdapat permasalahan yang berdampak pada kemajuan proyek. Yang ketiga itu ada menginformasikan temuan-temuan di lapangan dan memberikan saran-saran konstruktif kepada manajemen. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga rekan-rekan semua yang mendengarkan dan berkreasi saya dapat memahami secara langsung tentang manajemen aset proyek yang telah saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.